warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Julia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018A, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang strukturalisme. Strukturalisme adalah sebuah teori yang mendekati teks-teks yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Strukturalisme juga diungkapkan oleh Theo bahwa asumsi dasar strukturalisme adalah teks sastra yang merupakan kesatuan yang bulat dan mempunyai koherensi batiniah. Kritik strukturalisme mengacu pada praktik kritik sastra yang model analisisnya didasarkan pada teori linguistik modern, yang pendekatannya melalui unsur intrinsik dan menganggap teks sastra adalah yang otonom, menjadikan strukturalisme menentang teori mimetik, teori ekspresif, dan menentang teori-teori yang menganggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Di dalam strukturalisme, ada ambisi ilmiah untuk menemukan kode, aturan, sistem yang mendasari semua praktik sosial dan kebudayaan manusia. Perkembangan pertama dalam strukturalis didasarkan pada kemajuan studi fonem. Fonem adalah elemen terendah dalam sistem bahasa karena fonem adalah bunyi yang bermakna yang dikenal atau dipahami oleh pemakai bahasa. Pengertian lain tentang fonem adalah satuan terkecil dari bahasa yang dapat digunakan sebagai pembeda makna. Sebagai contoh, bunyi G dan K merupakan dua fonem yang berbeda, misal pada kata pagar dan pakar. Tokoh strukturalisme ini ada dua, yang pertama Ferdinand de Saussure dan Claude Lévi-Strauss. Ferdinand de Saussure ini merupakan bapak strukturalis dan linguistik yang lahir di Jenewa. Pemikiran dari Ferdinand de Saussure ini tak lepas dari bahasa dan tanda. Dalam bukunya Course in General Linguistics, Saussure mengatakan suatu ilmu yang mempelajari tanda-tanda kehidupan dalam masyarakat bersifat dapat dipahami. Hal itu merupakan bagian dari psikologi sosial atau berkaitan dengan psikologi umum. Saya akan menyebutnya sebagai semiologi. Semiologi akan menjelaskan unsur yang menyusun suatu tanda dan bagaimana hukum-hukum itu mengaturnya. Saussure mengatakan tanda disusun dari dua elemen. Yang pertama aspek citra tentang bunyi, dan yang kedua sebuah konsep di mana citra bunyi disandarkan. Menurut Saussure, penanda dan petanda bersifat arbitrter. Dalam pembentukan bahasa, Saussure lebih melihat dari aspek sinkronik daripada diakronik. Sinkronik adalah aspek yang tidak berubah dari konsep atau kata. Dalam pengertian ini, sistem kata bersifat statis. Sinkronik dilakukan dengan memanfaatkan bukti perbedaan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sedangkan pengertian dari diakronik adalah aspek sekumpulan kata yang masing-masing tumbuh dan berubah bebas dengan caranya sendiri yang khas. Diakronis menyelidiki sejarah bahasa, hubungan antar bahasa, serta merekonstruksi bahasa yang telah hilang. Pemikiran linguistik Saussure bertolak dari deretan dikotomi. Pertama, dikotomi antara parole dan lingue. Lingue adalah suatu sistem kode yang diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemakai bahasa, seolah kode-kode tersebut telah dipakai oleh pemakai bahasa di masa lalu. Sedangkan parole adalah cara menggunakan bahasa secara individual. Yang kedua, dikotomi antara signifian dan signifi. Signifian adalah tanda bahasa yang tersimpan dalam otak sebagai asosiasi dari serapan akustis. Signifi adalah konsepnya. Yang ketiga adalah dikotomi sintagma dan paradigma. Sintagma adalah rangkaian secara linier dari unsur-unsur yang dilafalkan, sedangkan paradigma adalah rangkaian asosiatif yang dapat dipertukarkan antara satu dan yang lainnya. Sebagai contoh, Nita minum es teh itu merupakan sintagma. Dan yang kedua, dia jual es teh. Nita diganti dengan kata dia itu merupakan paradigma. Minum
diganti kata jual itu juga merupakan paradigma, dan apabila ST dirubah menjadi kata jambu itu juga merupakan paradigma. Tokoh yang kedua ada Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss merupakan ahli antropologi yang lahir di Yahudi, Belgia tahun 1908. Dalam kritik strukturalisme ini dia mempunyai antropologi strukturalis. Adapun beberapa asumsi dasar yang ada di dalam pemikiran Lévi-Strauss. Yang pertama, strukturalis Lévi-Strauss beranggapan bahwa berbagai aktivitas sosial termasuk juga hasilnya, seperti upacara-upacara, dongeng, perkawinan, dan sebagainya. Semuanya dapat dikatakan sebagai bahasa-bahasa atau lebih tepatnya merupakan perangkat, tanda, dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dan yang kedua adalah dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis, yaitu kemampuan untuk strukturing, menyusun suatu struktur atau menempelkan suatu struktur tertentu pada gejala-gejala yang dihadapinya. Yang ketiga, makna suatu istilah itu ditentukan oleh relasi-relasinya pada suatu titik waktu tertentu secara sinkronis. Jadi, relasi sinkronislah yang menentukannya, bukan relasi diakronisnya. Oleh karena itu, ketika melakukan telaah terhadap suatu fenomena, relasi sinkronis harus didahulukan daripada relasi diakronis. Dan yang keempat yaitu relasi-relasi yang berada pada struktur dalam dapat diperas atau disederhanakan lagi menjadi oposisi berpasangan atau binary opposition. Oposisi seperti ini mempunyai dua pengertian, yaitu oposisi binair yang bersifat eksklusif dan oposisi binair yang bersifat tidak eksklusif. Untuk lebih mengenal strukturalis dari Lévi-Strauss, di sini terdapat dua aspek penting yang mendasari pendekatannya. Yang pertama, prinsip Lévi-Strauss yang mengatakan bahwa kehidupan sosial dan kultural tidak dapat dijelaskan secara unik oleh salah satu versi fungsionalisme. Dengan demikian, antropologi struktural secara umum menitikberatkan perhatiannya pada bagian unsur-unsur dari suatu sistem bergabung secara bersama-sama, bukan pada nilai-nilai intrinsik yang ada, sehingga gabungan dari unsur-unsur tersebut akan memunculkan pertentangan dan kontradiksi yang pada gilirannya juga membangkitkan dinamisme kehidupan sosial. Dan yang kedua adalah aspek penting lainnya adalah tentang lingkup. Dalam hal ini, Lévi-Strauss menggunakan pendekatan universalis, di mana teorinya didasarkan pada data yang diperolehnya sendiri dan data yang diperoleh dari penelitian lain. Jadi digabungkan. Berikut adalah contoh dari kritik sastra strukturalisme. Di sini saya akan menggunakan penelitian dari Ratih Sabdiani, Imas Maesaroh, Pipin Firmansyah, dan Dida Firmansyah yang berjudul Analisis Struktural dan Nilai Moral dalam Cerpen Kembang Gunung Kapur karya Hasta Indriana. Dari penelitian yang sudah dilakukan mendapatkan hasil penelitian analisis struktural pada cerpen Kembang Gunung Kapur menunjukkan bahwa cerpen tersebut memiliki hubungan antar unsur intrinsiknya dari tema, latar, plot, sudut pandang, dan tokoh, saling mendukung satu sama lain. Dengan kata lain, Hasta berhasil memadukan unsur-unsur intrinsik cerpen tersebut dengan baik, sehingga secara bersamaan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Selain strukturnya yang memiliki hubungan antar unsur, cerpen Kembang Gunung Kapur juga menyajikan peran moral yang syarat dengan pesan moral religius dan kritik sosial. Pesan moral disampaikan Hasta secara tidak langsung, sehingga pembaca tidak akan terkesan sedang dirugi oleh penulis. Dari contoh penelitian yang sudah dilakukan pada analisis struktural dan nilai moral dalam cerpen Kembang Gunung Kapur karya Hasta Indria, ini juga merupakan suatu proses dalam kritik sastra. Apa itu kritik sastra? Kritik sastra menurut H.B. Jasin 1959 mengungkapkan bahwa kritik sastra itu pertimbangan baik buruk dari karya sastra,
penerangan, dan penghakiman karya sastra. Sementara itu, Pradopo 2002 mengungkapkan bahwa kritik sastra itu merupakan bidang studi sastra untuk menghakimi karya sastra untuk memberikan penilaian mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra. Manfaat dari kritik sastra adalah 1. Kritik sastra berguna bagi perkembangan sastra. Yang kedua, kritik sastra berguna untuk penerangan bagi pembaca. Ketiga, kritik sastra berguna bagi ilmu sastra itu sendiri. Dan yang keempat, memberi sumbangan pendapat untuk menyusun sejarah sastra. Dari penjelasannya yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kritik strukturalisme ini menggunakan pendekatan struktur kepada karya sastra, seperti menggunakan linguistik, semiotik, sintaksis, morfologi, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi strukturalisme. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.